Wait. Selamat datang kembali di Bad Movie. Hari ini gua akan memperkenalkan kepada kalian sebuah film. Rekap kali ini merupakan film yang dirilis tahun 2023, menceritakan perjalanan emosional dari Kara Robinson, seorang gadis yang berhasil melarikan diri dari penculiknya. Dia juga membantu polisi menangkapnya dan membawanya ke pengadilan. Mari kita simak bersama untuk mengetahui ceritanya. Film dimulai dengan seorang gadis yang bernama Kara. Dia tidur di rumah temannya Jessica selepas berpesta tadi malam. Setelah sarapan, Kara memutuskan untuk menelpon ibunya dan mengatakan kepadanya dia dan Jess akan pergi ke danau, sehingga mungkin dia akan pulang sedikit terlambat. Setelah mendapat izin, dia memberitahu ibunya bahwa dia mencintainya, lalu menutup teleponnya. Kemudian, Kara membantu temannya untuk menyirami tanaman. Sementara Jess dia akan mandi. Saat Kara menyiram tanaman, tak lama setelah jalanan sepi, sebuah mobil berhenti di jalan. Seorang pria keluar dari mobil dan mendekati Kara dengan bersikap ramah. Tiba-tiba pria itu mengeluarkan pistol dan memerintahkannya untuk diam. Dia dengan paksa menyeretnya ke mobilnya, lalu memasukkannya ke dalam wadah di dalam bagasi mobilnya dan pergi. Kara yang terjebak dalam plastik mulai panik saat merasakan sesak nafas. Setelah beberapa saat, pria itu berhenti dan membuka penutup wadah. Dia dengan tenang memberitahu Kara jika dia akan mengikat tangannya dan mengamankannya. Dia mengatakan akan membunuhnya jika macam-macam. Saat dia pergi ke bagasi untuk mengambil tali, Kara ingin melarikan diri, tetapi takut ditembak oleh pria itu. Setelah mengikat dan menyumbatnya, dia menyuruhnya untuk kembali ke dalam wadah, lalu melanjutkan perjalanannya. Jess selesai mandi, dia memanggil Kara. Tetapi hening tak ada jawaban yang membuatnya khawatir. Jess mencari kemana-mana, sampai dia melihat air yang masih mengalir. Dia mencurigai ada sesuatu yang tidak beres, lalu menghubungi ibu Kara. Jess bertanya, apakah Kara telah pulang ke rumah, karena tidak ada di rumahnya. Kepanikan pun terjadi. Ketika dia mengetahui itu, Deborah menelpon sebuah teman putrinya dan menanyakan apakah Kara bersama mereka. Ketika mereka semua tidak ada yang tahu, dia bergegas keluar dan pergi ke rumah Jess. Dia menangis karena ketakutan. Deborah menelpon mantan suaminya dan memberitahunya tentang apa yang terjadi pada putri mereka. Jess dan Deborah segera melapor polisi dan mengajukan laporan orang hilang. Tetapi petugas berasumsi bahwa Kara hilang karena bertengkar dengan ibunya. Kara merasakan wadahnya dipindahkan, dan beberapa detik tutupnya pun terbuka. Penculik membawanya ke kamar tidur, tempat berbagai alat digunakan untuk kepuasan burungnya, dan menyuruh Kara untuk menghadapnya. Pria itu mengatakan dengan tegas, pertama, dia tak segan untuk membunuhnya jika Kara melakukan tindakan bodoh. Kedua, dia harus memanggilnya sebagai ayah. Yang terakhir, dia menekankan pentingnya meminta izin. Sebelum melakukan aktivitas apapun, dia membuka buku catatan dan mulai menanyakan detail tentang dirinya. Apakah dia pernah bercocok tanam? Kara menjelaskan bahwa dia belum melakukannya. Setelah itu, dia menanggalkan pakaian Kara dan memintanya untuk segera mandi. Ayah memberi Kara kemejanya dan keduanya duduk di sofa. Kara memaksakan dirinya untuk bertanya agar mendapatkan informasi yang akan membantunya melarikan diri. Ayah berkata, dia akan membiarkannya pergi ketika dia selesai dengannya, dan dia tidak akan menyakitinya selama tidak membuatnya marah. Dia membawakan narkobon, lalu memaksa Kara untuk menghisapnya. Selain itu, dia juga membawa kaset dan memutar video mantap-mantap. Kara dipaksa untuk menonton, lalu menjelaskan kepadanya. Beberapa jam kemudian ayah bangun untuk membuat makan. Kara dengan sopan menolak. Dia akan membersihkan dapur. Ayah menatapnya saat dia bekerja, lalu memintanya untuk melepas pakaiannya. Setelah selesai, dia kembali ke sofa dan menonton TV untuk melihat berita hilangnya Kara. Dia berkata tidak ada berita tentangnya dan menjelaskan tidak ada yang mencarinya. Dia menyuruhnya kembali ke dalam wadah karena dia akan menelpon orang dan memperingatkannya tetap diam.
Kara mengalami cemas yang parah saat berada di dalam wadah, tetapi berusaha tetap diam. Beberapa menit kemudian ayah kembali dengan membawa obat dan air agar dia bisa tenang. Ayah menghargai Kara yang mendengarkannya. Setelah menjalani rutinitas malamnya, ayah mengikat Kara ke tempat tidur dan memberitahunya bahwa mereka akan mengadakan acara besar besok. Keesokan paginya, saat ayah tertidur lelap, Kara dengan hati-hati berhasil melepaskan ikatannya dengan mengenakan celana mini. Kara berhasil membuka kunci pintu dan berlari keluar. Akhirnya dia melihat sebuah mobil lewat dan memohon untuk menumpang. Dia memberitahu mereka. Dia meminta membawanya ke kantor polisi. Saat di kantor, dia mengatakan apa yang terjadi padanya kepada petugas. Kemudian Letnan Aran mendekatinya dan menanyakan ceritanya. Dia menceritakan kepadanya bahwa dia telah diculik seorang pria dan dia diperkaos beberapa kali. Setelah itu, dia meminta orang-orangnya mencari setiap laporan orang hilang yang diajukan. Petugas menemukan nama ibunya. Letnan kemudian mulai menelepon Deborah yang masih khawatir tentang putrinya, lalu memberitahunya jika mereka menemukan putrinya. Letnan bertanya kepada Kara, apakah dia ingat tempat dia ditahan. Kara ingat dan setuju untuk membantu mereka menangkapnya. Setelah itu, Kara menemukan ibu yang menunggunya. Di rumah sakit, Sersan Bonnie mengumpulkan informasi dari Kara. Bonnie kemudian memberi Kara beberapa foto dengan harapan dia masih ingat pria yang menculiknya. Kara berhasil mengidentifikasinya, sehingga polisi langsung mendatangi rumahnya. Polisi mengetahui ayah telah melarikan diri dan menemukan kotak yang berisi pakaian gadis lain, serta artikel kabar tentang korbannya. Officer. Kemudian, Sheriff menghubungi polisi daerah lain, di mana gadis-gadis itu diculik. Letnan memerintahkan untuk menangkap pria itu dengan cara apapun. Lalu Sheriff daerah memerintahkan agar foto ayah disebar. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi mengetahui jika wanita rambut pirang yang tinggal bersama ayah adalah istrinya yang bernama Ashley. Dia dan ibu ayah pergi ke Disney World untuk berlibur. Setelah perawatannya, Kira pergi ke lobi untuk menemui Jess dan pacarnya Ryan yang khawatir. Lalu Kara meminta ibunya untuk pulang. Selama perjalanan ke rumah, Deborah menanyakan apa yang terjadi, tetapi Kara menghindari menjawab. Di rumah Kara dibanjiri oleh polisi dan tetangganya. Kara merasa tak nyaman dan ingin mereka semua meninggalkannya sendiri. Sersan Bonnie datang, dia menjelaskan kepada Kara bahwa polisi ada di sini demi keselamatannya karena mereka belum menemukan buronan. Keesokan paginya, Kara memberitahu ibunya, dia ingin pergi ke rumah pacarnya, tetapi ibunya menolak dengan marah. Saat mereka bertengkar, Jess datang. Kedua remaja itu menuju ke kamar. Di kantor, petugas berhasil menghubungi keluarga ayah, termasuk ibunya, istri dan saudara perempuannya. Saat mereka berbicara, Sylvie mengaku dia curiga, dan ini bukan pertama kalinya ayah melakukan ini. Dia memberitahu Letnan, saudaranya telah menghubungi dia dan memberinya alamat tempat dia tinggal. Ketika mereka menggeledah tempat itu, mereka kecewa karena ayah telah pergi. Sheriff tiba di rumah Kara. Kehadirannya membuat Kara tenang di tengah trauma yang dialami. Dia memberitahu Kara tentang perkembangan kasus. Dia mengungkapkan penghargaannya atas keberanian Kara dalam menghadapi situasi yang tak terbayangkan. Dia meyakinkannya bahwa penculik itu akan segera ditangkap. Keesokan harinya, Sylvie kembali menghubungi polisi. Dia mengatakan bahwa saudaranya meminta bertemu. Mendesaknya situasi tersebut, polisi dengan cepat mengatur tim dan secara strategis memposisikan diri mereka. Tersangka akhirnya muncul, pengejaran yang menegangkan pun terjadi. Setelah terpojok, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Keesokan paginya, Kara bangun karena bauku ibunya. Deborah dengan tersenyum memberitahunya, pria yang menculiknya telah bundir. Kara merasakan ketidakadilan karena tak bisa menyaksikan saat penculik itu dipenjara. Kemudian, Kara berbagi emosi dengan Sheriff yang mengunjunginya. Dia mengakui dampak terhadap keluarganya dan juga di kehidupan berikutnya. Sheriff menatap Kara
dan memuji ketangguhannya, lalu mengatakan kepadanya bahwa dia telah selamat.